Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Living Up akan memaparkan proyek mengenai toko furnitur. Yang beranggotakan ada Ahmad Fahri, Deva Maulana, Ananda Putri, dan Jamila Kamalia. Di sini saya akan membacakan mengenai deskripsi dari toko furnitur Living Up. Living Up sendiri memiliki arti menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimisme. Toko ini ingin pelanggan dapat menjalani hidup dengan nyaman dan menyenangkan, salah satunya memiliki furnitur yang berkualitas, menyediakan produk-produk furnitur yang nyaman untuk bersantai, produk furnitur yang elegan untuk ruang tamu, atau produk furnitur yang fungsional untuk ruang kerja. Selain itu, Living Up juga menyediakan sistem yang dapat digunakan pengguna untuk mencari informasi barang yang diinginkan agar lebih mudah. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan material, ruangan, dan juga bahannya. Di sini ada proses laman admin, di mana pada proses ini, admin mampu mengelola semua produk yang masuk dari supplier, serta produk yang keluar ke tangan pelanggan. Pada tampilan ini, program akan meminta admin untuk login terlebih dahulu dengan akun yang telah terdaftar di program, jadi akun admin tidak dapat ditambahkan. Setelah melakukan login, program akan masuk ke GFrom, laman kelola, dan di sini admin dapat melakukan kelola produk. Lalu, laman kelola ini menjalankan kelas controller produk agar program tersambung dengan database. Lalu di sini ada tampilan dashboard login admin, di mana terdapat username, password, dan tombol login. Lalu ada kode program login yang berisi metode login mouse click, yang dimana terdapat var stat yang bertipe data integer, dan terdapat connection login yang akan mengambil teks user dan teks password. Jika var stat ini bernilai 1, maka login akan berhasil dan menampilkan pesan login berhasil. Dan program ini akan membuka laman kelola dan program akan menutup laman login. Tetapi jika stat bernilai 0, maka program akan menampilkan pesan user atau password yang Anda masukkan salah. Oke, selanjutnya. Kemudian di sini terdapat tampilan dari laman kelola admin yang dimana seorang admin mampu mengelola data seperti menambah, menghapus, memperbarui, dan melihat seluruh data produk. Pada halaman kelola admin ini menjalankan JFrame laman kelola admin yang dimana JFrame kelola admin itu terhubung dengan kelas controller produk. Kemudian di sini terdapat metode dari laman kelola, yaitu terdapat metode save, update, upload, dan delete yang masing-masing mempunyai fungsi sesuai dengan namanya masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke proses laman pelanggan. Pada tampilan ini, pelanggan dapat mencari informasi produk yang diinginkan si pelanggannya. Program dari laman pelanggan ini terdiri dari JFrame laman beranda yang di dalamnya terdapat JPanel semua, JPanel material, dan JPanel ruangan. Dan JFrame laman beranda tersebut menggunakan kelas controller produk untuk menyambungkan program dengan database dengan cara menjalankan suatu query yang dijalankan oleh program. Dapat dilihat di sini tampilan dari dashboard pelanggan. Di sini terdapat JFrame laman beranda yang bisa dilihat di atas yang berwarna coklat. Lalu JPanel semuanya itu yang berada di bawahnya, yang bertujuan untuk menampilkan semua daftar produk yang ada di toko furniture ini. Di semuanya ini kita dapat
si pelanggan dapat menampilkan semua data produk yang diinginkan dengan mengeklik tabel yang telah tersedia. Ketika tabel ini diklik, maka semua informasi tentang produk ini akan keluar di text field yang berada di kanan. Dan bisa dilihat di sini di kode programnya, kita dapat berpindah-pindah ke panel semua atau panel ruangan, dan juga bisa berpindah ke panel material. Lalu di sini terdapat kode program dashboard pelanggan yang panelnya semua. Ya, yang di sebelah kiri atas adalah metode load data, berguna untuk memuat semua data produk yang berada di dalam database untuk ditampilkan ke program. Lalu di samping kanannya terdapat metode tabel produk mouse click yang berguna untuk ketika tabel ini diklik, maka semua data yang berhubungan dengan furniture ini akan tertampil di text field yang di sebelah kanan pada tampilan laman beranda. Lalu di kiri bawah ini terdapat metode cari mouse click yang berguna untuk mencari produk sesuai yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Lalu berlanjut ke dashboard ruangan. Dashboard ruangan ini terdapat G-frame laman beranda, lalu G-panelnya adalah G-panel ruangan. Dan di sini bertujuan semisalkan untuk pelanggan ini mencari barang-barang dari suatu ruangan, maka pelanggan ini dapat ke bagian ruangan lalu memilih ruangan tertentu untuk menampilkan furniture apa aja yang berada di ruangan tersebut. Dan itu dapat dilakukan dengan mengeklik combo button yang di sebelah kanan ini dengan tulisan ruang makan. Ketika dia diklik, maka dia akan muncul beberapa ruangan yang tersedia. Lalu kode program di dashboard pelanggan dengan panel ruangan sama seperti yang di semuanya. Terdapat load data, tabel produk mouse click, dan CMB lain action performance. Bedanya dengan panel semua tadi, di panel ruangan ini dia tidak ada cari, melainkan ada combo box lain action performance. Untuk apa? Untuk mengkategorikan barang-barang furniture sesuai dengan ruangannya. Lalu berlanjut ke dashboard material. Dashboard material ini sama halnya dengan dashboard ruangan tadi. Bedanya adalah pengkategorian di sini adalah berdasarkan material si produknya. Dan dapat dilihat di sini panel material ini sama halnya dengan panel ruangan, yang dengan perbedaannya di sini adalah combo box materialnya adalah sesuai dengan kategori material itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini terdapat proses laman transaksi. Setelah admin berhasil mengelola produk, admin dan pelanggan dapat melakukan proses pembelian produk di kasir dengan menjalankan G-frame transaksi form yang terhubung dengan kelas controller transaksi. Pada proses ini, pelanggan akan membeli produk dan admin akan memasukkan data transaksi ke dalam database. Selanjutnya, program akan secara otomatis mengurai stok produk yang dibeli
dan menghitung total harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Di sini terdapat tampilan dari dashboard transaksi. Yang pertama ada ID pembeli, ID produk, dan jumlah barang yang dibeli. ID pembeli ini berisikan ID dari pembeli tersebut yang diinputkan oleh admin, kemudian ID produk, dan juga jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Di sini ketika kita mengklik button submit, program akan otomatis menghitung total harga yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Dan data tersebut akan ditampilkan di data transaksi yang ada di bawah. Selanjutnya terdapat button delete. Button delete ini digunakan untuk menghapus data transaksi. Di sini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memproses dashboard transaksi. Di antaranya ada button submit, kemudian ada button delete, menu logout, dan tabel pembayaran mouse click. Kemudian, dalam proses transaksi ini, admin juga dapat mencetak dan men-print struknya. Ketika admin mengklik cetak struk, maka program akan menampilkan sub pembayarnya. Di sini terdapat dua metode, yaitu terdapat metode untuk mencetak struk dan untuk men-print struk. Kemudian ini adalah tampilan struk ketika sudah di-print oleh admin. Di sini kita akan melakukan login pada admin, di mana user dan password yang akan kita masukkan itu sudah ada di dalam database. Dan di sini admin tidak dapat melakukan registrasi atau pembuatan akun baru. Kita masukkan username, passwordnya. Jika login berhasil, program akan menampilkan pesan login berhasil. Lalu dilanjut dengan penampilan laman kelola. Di sini admin dapat melakukan penambahan data baru, lalu menghapus data tersebut, ada mengupload foto, seperti contohnya kita memasukkan ID, nama, harganya. Di sini kita bisa memasukkan kategori peruangan, warnanya, dan bisa menambahkan keterangan dari barang yang akan kita masukkan. Lalu memilih materialnya. Kita memasukkan stok barangnya. Dan di sini kita bisa menambahkan gambar. Seperti ini. Lalu kita masukkan. Jika data yang kita masukkan berhasil, program akan menampilkan data produk create sukses. Dan di sini yang menjadi permasalahan kita yaitu kita belum bisa melakukan menampilkan gambar setelah gambar ditambahkan ke dalam database. Kemudian, pada pengelolaan barang ini, admin juga dapat mengupdate atau memperbarui data barangnya. Misalnya, kita ingin mengupdate nama barang ini. Misalnya, ini kursi, kita ubah menjadi
sofa. Update. Nah, ketika data sudah terupdate, maka program akan menampilkan message bahwa produk telah diupdate. Kita klik OK, maka nama barang di sini berganti namanya menjadi sofa. Selain itu, di sini admin juga dapat menghapus data barangnya. Misalnya, kita ingin menghapus data barang yang ini, yaitu menghapus jam. Kita pilih jam, kemudian klik tombol delete. Ketika admin mengklik tombol delete, maka program akan menampilkan message apakah yakin akan di-delete. Ketika kita klik yes, maka program berhasil mendelete. Dan data di sini juga data jam itu sudah terhapus. Selain itu, admin juga dapat mencari barang berdasarkan ID, nama ruangan, material, dan warna. Misal kita ingin mencari barang dengan warna coklat. Kita pilih kategori warna, kemudian tuliskan warna yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari warna coklat. Kemudian cari, maka program akan menampilkan barang-barang yang berwarna coklat. Berlanjut, di sini terdapat laman beranda, demo laman beranda, yang dimana ini tampilan untuk pelanggan mencari informasi tentang si produk yang ingin mereka beli. Di sini terlihat di sini kita dalam panel semua, yaitu akan menampilkan daftar produk dari semua daftar yang ada di toko ini. Misalkan kita akan memilih salah satu barang yang diinginkan, kita tinggal klik tabelnya, maka dia akan memunculkan semua informasi tentang produknya. Di sini ada namanya, harga, ruangan, warna maupun keterangannya, material, dan stoknya. Lalu di sini terdapat juga fitur untuk mencari produk tertentu. Misalkan kita ingin mencari produk dengan nama kursi, maka dengan cukup kur saja dia bisa mencari kursi. Lalu di sini kita dapat memilih beberapa kategori yang ingin dicari, misalkan ruangan, material, dan warna. Lalu berpindah ke ruangan. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan kategori ruangannya. Misalkan ruang keluarga, dia akan menampilkan yang berkategori ruangan ruang keluarga. Misalkan dapur, dia juga akan menampilkan ruang dapur. Lalu ke material, sama halnya dengan ruangan, dia akan memunculkan kategori-kategori material di furniturnya. Misalkan kita akan memilih furnitur yang berbahan kayu, dia akan memunculkan barang-barang produk yang berbahan kayu. Di sini bisa dilihat. Seperti ini juga, semuanya akan ditampilkan yang berdasarkan materialnya kayu. Pertama, di sini kita bisa menginputkan ID dari pembeli. Misalkan contohnya PB009. Kemudian ID produknya
P023 dengan jumlah 4. Kemudian kita mengklik button submit. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada tercetak total harganya itu 119.600. Dan ini pun secara langsung akan masuk ke data transaksi yang ada di sini. Jika kita ingin mendelete data transaksi ini, kita hanya perlu menekan button delete dan data yang tersebut akan terhapus. Jika kita ingin menampilkan salah satu data transaksi, misalkan PB004 dengan ID produk P005, kita perlu menekan cetak struk dan di sini akan ditampilkan struk pembayaran yang di sini terdapat ID pembeli, ID produk, nama produk, harga satuan produk, jumlah beli, dan total harganya. Pada proses transaksi ini, admin juga dapat mencetak struk fisiknya dengan cara mengklik button print struk. Pertama-tama kita klik salah satu data yang ada di tabel ini, kemudian cetak struk, lalu klik print struk. Nah, maka di sini akan muncul opsi print. Kita pilih print, abort, kemudian di sini kita kasih nama. Misalnya invoice. Kemudian simpan. Kemudian kita cari data itu di dokumen. Nah, ini dia, invoice. Nah, maka struk bisa tercetak di struk fisik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.